Tapi saya barangkali mau mulai dari soal itu ya, karena tadi dibicarakan persoalan penghinaan terhadap presiden dan seterusnya. Jadi memang kacamata yang sering saya pergunakan dan juga banyak ya, saya kira teman-teman organisasi non pemerintahan dan teman-teman BEM pergunakan, memang berbeda konteksnya, yaitu soal demokrasi. Jadi makanya tadi saya kira Prof. Edi menyebutkan nama saya dan Mas Uceng karena memang kacamata kami dengan kacamata Prof. Edi berbedanya dalam hal itu. Prof. Edi akan lebih banyak berbicara soal teknis pidana, pemidanaan dan lain sebagainya. Sementara kelompok-kelompok masyarakat sipil, para pembelajar HTN seperti saya, itu kacamatanya adalah demokrasi dan hak asasi manusia. Nah, mungkin saja tidak akan ketemu, tapi soalnya adalah menurut kami kita berbicara soal bagaimana berpegangan secara teguh pada negara hukum. Dan pandangan soal negara hukum itu adalah basisnya tentu saja justru soal hak asasi manusia dan pembatasan kekuasaan. Nah, jadi dengan itu saya kira berbedanya pandangan ini sebenarnya tidak membuat ini memang kita agak-agak terkecoh sedikit dengan narasi yang saya kira dengan tujuan-tujuan advokasi banyak sekali yang sangat-sangat keras dan kemudian mengambil angle-angle yang memang bisa diperdebatkan. Tapi sebenarnya bahwa ada pembaruan-pembaruan dalam konteks buku 1 tadi, terus kemudian buku 1 juga termasuk misalnya pemidanaan yang tidak lagi dalam konteks balas dendam, tapi dengan adanya kerja sosial dan lain sebagainya itu semua bisa diterima dengan baik. Tapi dalam kacamata demokrasi kemudian dalam kacamata demokrasi dan negara hukum mau tidak mau kita akan memeriksa buku 2 dengan lebih mendalam. Dan dengan itulah maka memang kita bisa menemukan hal-hal seperti penghinaan terhadap presiden yang tadi disebutkan oleh Prof. Edi dan dijelaskan dengan sangat baik. Nah, kami semua tentunya sangat paham tentang adanya delik aduan. Sama halnya, misalnya delik aduan untuk yang diributkan oleh media asing ya. Saya berusaha menjelaskan tuh, ketika para ahli hukum pidana membicarakan rancangan KUHP dengan segala teknis hukumnya, tentu saja untuk merespons pertanyaan-pertanyaan mengenai pasal-pasal yang kontroversial, yang bisa diberikan salah satunya adalah untuk memuat beberapa hal yang sifatnya pelaksanaannya nanti, misalnya dalam konteks delik aduan. Jadi kita perhatikan sebenarnya kan 3 jalan keluar yang diberikan. Satu, memberikan delik aduan, atau bukan memberikan, maksud saya mengkonstruksikannya sebagai delik aduan. Kemudian yang kedua juga memberikan penjelasan di bagian penjelasan pasal-pasal, atau yang ketiga menjanjikan peraturan pelaksanaan yang bisa menjaga supaya pelaksanaannya tidak keluar dari intensi dari pembuat undang-undang. Itu tiga itu yang dijadikan jalan keluar. Nah, tapi dalam kacamata, dalam lensa demokrasi dan negara hukum tadi, justru menurut kami pasal-pasal tertentu itu memang tidak seharusnya ada di dalam KUHP. Kenapa? Karena ada hak-hak asasi manusia yang memang dilanggar. Kita jadi membicarakan 2 hal setiap kita membicarakan technicalities dari pelaksanaan KUHP untuk pasal-pasal yang tadi disebut-sebut. 2 hal itu adalah, satu, apakah pelaksana undang-undang memang dalam situasi yang baik hati, begitu ya. Jadi cuacanya lagi baik atau iklimnya yang lebih baik, dan kemudian yang kedua, apakah penegak hukumnya juga dalam situasi yang baik-baik saja, tidak seperti sekarang. Kita harus akui ya, semua aparat penegak hukum kita membutuhkan reformasi besar-besaran. Jadinya misalnya, saya kasih contoh, ada beredar juga tuh sebuah teguran lewat WhatsApp, ke bawah tuh ininya, siapa yang menulis gitu ya. Saya baca di paling tidak 3 WhatsApp grup yang mencoba menjelaskan bahwa tenang aja, pasal penghinaan presiden tidak akan digunakan oleh Pak Jokowi karena presiden yang suka ngadu-ngadu gitu cuma Pak SBY. Itu tuh salah satu bunyinya. Kan pertanyaannya adalah kita kan membangun sistem. Kita tidak
ingin bergantung pada siapa yang jadi presiden. Satu Pak Jokowi sekarang, tapi kan toh berlakunya masih 3 tahun lagi. Mungkin kalau tidak ada perpanjangan masa jabatan atau pemilu tetap berlangsung, mungkin Pak Jokowi sudah ganti ya. Tapi kan kita jadi punya harap-harap cemas, siapa nih yang berikutnya? Apakah orang yang suka ngadu atau tidak? Nah, hukum tidak boleh bergantung pada hal-hal yang sifatnya personal seperti itu, karena kita ingin membangun sistem. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan itu terus muncul dalam konteks kohabitasi misalnya. Kita jadi punya pertanyaan-pertanyaan besar tentang orang asing kena nggak ya, gitu ya. Kemudian dijelaskan, oh tidak bisa, ini delik aduan hanya oleh keluarga, dibatasi betul. Penuntutan akan diadakan hanya bila diadukan oleh 1, 2, gitu. Kemudian ada lagi pertanyaan misalnya seteknis soal, kalau gitu kita kemana-mana harus bawa surat nikah dong ya, misalnya. Nah, hal-hal seperti itu jadi muncul, kita jadi bisa menjelaskan atau perlu menjelaskan, bukan bisa, perlu menjelaskan lebih lanjut ke soal yang sifatnya teknis atau mungkin memperdebatkannya, justru karena memang pasal itu tidak perlu ada di dalam KUHP. Jadi kalau memang dikatakan pendekatan kami cenderung fatalistik gitu ya, nggak boleh ada sama sekali, ya begitulah. Karena kami memahami dan kami setuju dengan intensi dari tim perumus bahwa KUHP yang 2022 ini harusnya menjadi poin titik berangkat dari kolonialisme. Setuju banget. Nah, karena itu justru karena kami setuju, kami menganggap KUHP-nya harus dirapihin sedikit. Jadi nihilismenya dalam konteks pasal-pasal yang itu yang masih mengandung semangat penindasan dan anti demokrasi dihilangkan. Tapi KUHP-nya secara utuh, ayo, karena memang sudah saatnya, ini udah kelamaan juga. Nah, jadi itu satu ya. Kemudian yang kedua, boleh nambah ya Mas Alfon sedikit catatan. Misalnya catatan soal PBB tadi tuh. Saya pengen nambahin itu sedikit sih, karena begini, saya ingin mengatakan agak berlebihan nih reaksi yang saya dengar. Kementerian Luar Negeri besok akan memanggil PBB UN ya, United Nations, karena pernyataan itu. Tapi saya kira ini yang jadinya kita juga terbawa ke dalam situasi nasionalisme yang berlebih-lebihan juga. Mungkin karena idenya dekolonialisasi itu ya, atau berangkat dari kolonialisme. Oke. Tapi saya kira pernyataan Prof. Hikmahanto ini yang membuat sedikit keributan sampai Kemenlu besok memanggil. Tadi soalnya saya ditelepon karena besok kami benar-benar dipanggil Mbak gitu. Jadi yang ingin saya katakan adalah Mbak Bibip, ya. Saya interupsi. Jadi besok tuh bukan dipanggil, tapi Kemenlu itu mengundang semua perwakilan negara asing dan pers asing. Saya diminta untuk menjelaskan mengenai ini. Jadi bukan PBB sendiri, semua perwakilan negara asing, Mas, Mbak. Jadi menjelaskan berbagai ada 10 pertanyaan, ada 10 pertanyaan terkait KUHP baru. Ya, jam 11 besok siang. Oke. Ya. Baik. Jadi kayak diplomat briefing begitu ya, Prof. Edi ya. Baik, tapi yang ingin saya katakan adalah saya kira dalam konteks PBB-nya aja ya, baik kita lepaskan dulu deh besok apa yang akan terjadi. Ternyata diplomat briefing, baik kita catat. Tapi komentar-komentar yang miring soal reaksi dari PBB itu yang saya kira perlu dikomentari juga, karena ini ada kaitannya dengan yang saya bicarakan Mas Alfon soal hak asasi manusia. Karena sebenarnya yang dilakukan PBB waktu itu adalah setahu saya mereka memang menawarkannya ke DPR, bukan ke tim perumus, katanya gitu. Kami memang menawarkannya ke DPR gitu. Mereka menawarkan asistensi. Kenapa? Karena Indonesia sebagai negara anggota PBB memang punya kewajiban tentu saja untuk melaksanakan kovenan atau konvensi hak asasi manusia yang sudah diratifikasi. Jadi PBB mengingatkan, tolong supaya nggak melanggar konvensi ini, kami bersedia membantu. Apabila, kalau nggak salah bunyi suratnya begitu tuh, apabila memang ada yang bisa diberikan, suratnya kepada DPR. Nah, jadi kalau dikatakan oleh beberapa pihak, dan yang dikutip adalah Prof. Hikmahanto, bahwa mereka melanggar kedaulatan, ya tidak. Karena sebenarnya mereka mengingatkan Indonesia sebagai negara anggota, bahkan menawarkan asistensi. Jadi bukannya, pembahasan RKUHP karena tidak sesuai dengan HAM. Nggak begitu, karena mereka juga sangat diplomatik ya. Mereka juga banyak
diplomat senior di PBB. Jadi sebenarnya konteksnya adalah menawarkan asistensi karena mereka punya UN Women, mereka punya UNDP dan lain sebagainya yang berbicara SDGs dan lain sebagainya yang bisa membantu DPR. Waktu itu mereka berpikirnya dengan cara seperti itu. Nah, sehingga perlu juga kita melihatnya dalam hal pelaksanaan hak asasi manusia yang memang Indonesia sudah memberikan komitmen, makanya juga ada UPR gitu ya, periodic review yang diberikan kepada Indonesia dan lain sebagainya. Ini memang harus diikuti. Dan tentu saja kita kan tidak race to the bottom. Maksud saya begini, ketika misalnya dikatakan, Rusia juga begini, atau di tempat lain juga seperti itu, saya kira dalam konteks pergaulan negara-negara di dunia, kita akan perlu mengkritik itu. Tapi juga tidak tepat kalau kita katakan bahwa seakan-akan ya alihkan saja perhatian kalian dunia internasional kepada negara-negara ini, gitu. Karena kita tidak dalam konteks race to the bottom, dan saya kira kita juga sedang justru membangun demokrasi kita yang sedang dalam titik krusial. Nah, terakhir sebagai penutup, saya ingin bilang, kalau saya sih melihatnya dengan masih punya harapan gitu kepada pemerintah dan DPR. Jadi waktu diskusi, makanya saya bilang 4 kali ini udah ketemu Prof. Edi. Karena waktu diskusi sama Tobas, sama Prof. Edi beberapa hari yang lalu itu yang tadi disebut-sebut di Kompas TV, sebenarnya ada yang menarik yang dikemukakan oleh Tobas yang agak berbeda tone-nya dengan politisi lain yang arogan sekali, bilangnya pokoknya kalau nggak setuju bawa aja ke MK. Nah, itu pernyataan yang sangat arogan dan perlu kita kritik. Karena tentu saja bukan soal percaya tidak percaya, itu lain hal ya. Tapi itu adalah narasi yang sangat mengandaikan bahwa pokoknya kita sudah selesai dan ketidakpuasan itu silakan dibawa ke MK, melupakan fakta bahwa pembuatan undang-undang itu bukan sekedar negosiasi politik, tapi memang harus berpegangan pada prinsip-prinsip negara hukum yang pegangannya adalah hak asasi manusia, gitu. Jadi saya kira kita mesti dorong sekarang 3 tahun itu memang ini juga banyak yang nanya ini dari segi umum perundang-undangan. 3 tahun itu kok kita beda ya sama pada umumnya gitu kan ya, Prof. Edi. Biasanya kan langsung berlaku terus 2 tahun untuk bikin peraturan pelaksanaan. Ini kan beda nih, peraturan pelaksanaannya kemudian sudah ada 3 tahun masa transisi. Kemudian karena berapa kali diskusi juga dengan teman-teman, kami bisa paham bahwa itu adalah masa transisi yang diperlukan untuk persiapan dalam tanda kutip infrastruktur pelaksanaan begitu ya, database untuk kerja sosial dan lain sebagainya. Tapi 3 tahun itu sebenarnya juga jeda waktu yang saya kira sangat baik untuk membicarakan kembali, mendialogkan kembali, dan bahkan bila dimungkinkan merevisi pasal-pasal yang sisa-sisa itu. Karena ya itu tadi, sebenarnya kita membutuhkan perbaikan-perbaikan, dan saya kira ada alasan politik juga kenapa harus selesai sekarang juga, tapi sebenarnya jeda waktu itu masih bisa dipergunakan untuk hal-hal yang lebih yang bisa memperbaiki KUHP yang niatnya memang untuk melakukan atau berangkat dari kolonialisme.